Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, apa itu induksi matematika? Kita akan menggunakan induksi matematika ini untuk membuktikan kebenaran suatu rumus. Jadi, jika biasanya kita menggunakan suatu rumus, kali ini kita akan membuktikan kebenaran suatu rumus, namun yang hanya berlaku untuk bilangan asli. Yang hanya berlaku untuk bilangan asli. Nah, jadi kali ini kita akan membuktikan suatu kebenaran rumus, dan itu hanya berlaku untuk bilangan asli. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Di sini saya akan menggambarkan deretan kartu domino. Kalian tahu ya kartu domino. Misalkan kartu domino ini disusun berjajar dengan jaraknya sama. Misalkan ini jaraknya sama. Ya, ada beberapa deretan kartu domino. Nah, misalkan di sini adalah kartu domino yang pertama, ini kartu domino yang kedua, kartu domino yang ketiga, kartu domino yang keempat, dan seterusnya. Kemudian di sini ada kartu domino ke K, bernomor K. Di sini ada kartu domino bernomor K tambah 1, dan masih ada kartu-kartu domino yang lainnya. Kemudian, ketika saya menjatuhkan kartu domino pertama ini ke sebelah kanan, maka apa yang terjadi? Maka kartu domino 1 ini akan menyentuh kartu domino yang kedua ya. Begitu juga nanti dia akan jatuh menyentuh yang ketiga, sehingga menyebabkan semua kartu domino yang berada di sebelah kanannya itu menjadi jatuh. Nah, itu. Kemudian itu ketika saya menjatuhkan kartu domino yang pertama. Kemudian ketika saya misalkan akan menjatuhkan kartu domino yang ke K ini, maka apa yang terjadi? Kartu domino yang ke K ini juga akan jatuh ke K tambah 1 ya. K tambah 1 nanti akan jatuh lagi ke kartu domino K tambah 2 dan seterusnya. Nah, itulah yang kita gunakan dalam induksi matematika. Di sini juga menggunakan namanya prinsip domino. Nah, pada induksi matematika ini menggunakan prinsip domino. Bagaimana itu prinsipnya? Oke, untuk membuktikan kebenaran suatu rumus ini ada dua prinsip atau ada dua langkah yang harus kita ketahui. Di sini apabila diketahui rumus Sn yang berlaku untuk bilangan asli, maka rumus Sn dapat dibuktikan dengan dua langkah. Yang pertama ada namanya langkah awal. Nah, pada langkah ini kita akan menunjukkan atau tunjukkan rumus yang kita punya, yaitu rumus Sn benar untuk nilai n-nya sama dengan 1. Ya, atau bisa kita tuliskan S1 nanti bernilai benar. Jadi, langkah awalnya tadi ya seperti yang kita lakukan di sini, apabila kartu domino yang pertama dijatuhkan ke kanan, maka semuanya akan jatuh. Begitu ya. Begitu juga dengan langkah awal di sini. Rumus Sn benar untuk n sama dengan 1, atau kita tunjukkan bahwa S1-nya itu benar. Nah, sekarang yang langkah kedua itu ada namanya
langkah induksi. Langkah induksi ini tunjukkan rumus Sn benar untuk, kalau tadi N sama dengan 1, di sini untuk N sama dengan K. Nah, ketika nanti N sama dengan K, itu rumus Sn-nya benar, maka rumus Sn juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, begini ya. Jadi ini adalah prinsip induksi matematika yang akan kita gunakan. Ada 2 langkah, langkah awal dan langkah induksi. Dan kedua langkah ini harus terpenuhi. Jadi keduanya harus terpenuhi. Jika salah satu saja itu tidak terpenuhi, maka rumus yang akan kita buktikan nanti tidak terbukti benar. Jadi untuk membuktikan suatu rumus, kedua langkah ini harus sama-sama terpenuhi. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh yang pertama, buktikan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai tambah 2n sama dengan n kuadrat plus n benar untuk n anggota bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan deret 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n itu adalah suatu rumus yang benar apabila n-nya merupakan bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan ini menggunakan 2 langkah yang sudah kita ketahui, ada langkah awal dan juga ada langkah induksi. Oke, kita gunakan langkah awalnya dulu. Di sini langkah awal. Nah, apa yang dilakukan pada langkah awal? Tunjukkan rumus Sn benar untuk n sama dengan 1 atau S1-nya benar. Nah, tapi kita harus tahu dulu Sn yang kita punya itu yang mana ya, kan gitu ya. Nah, Sn yang kita punya itu ini, yang diketahui di soal ini kita sebut dengan Sn. Oke, kita tuliskan, kita punya Sn, deret yang diketahui di soal, 2 tambah 4 tambah 6, terus sampai tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, ini Sn yang kita punya. Sekarang kita akan menunjukkan untuk n-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk n sama dengan 1, maka ini kan Sn ya. Kalau n-nya kita ganti 1, maka berbunyinya menjadi S1. Gitu ya. Kenapa kok diambilnya n sama dengan 1? Lihat di sini langkah awal mintanya n sama dengan 1. Maka di sini pun kita ambil n sama dengan 1. Nah, kalau ini Sn, n-nya diganti 1, maka berbunyi S1. Nah, S1 itu siapa? Ambillah ruas kiri, nanti disama dengankan ruas yang kanan. Ruas kiri yang dia ambil itu adalah bilangan yang paling belakang di deretnya. Yaitu di ruas kiri kita ambil ada 2n sama dengan ruas kanan n kuadrat tambah n. Nah, jadi ruas kiri ambil bilangan yang paling belakang yaitu 2n, kemudian ruas kanan kita tuliskan ini n kuadrat tambah n. Nah, karena n-nya sama dengan 1, maka di sini setiap n kita ganti dengan 1. 2 kali 1 sama dengan, ini juga setiap n-nya ganti 1. 1 pangkat 2 ditambah n-nya ganti dengan 1. 2 kali 1, 2 sama dengan 1 kuadrat.
1 ditambah 1, 2 sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, perhatikan nilai ruas sebelah kanan ternyata sama dengan nilai ruas sebelah kiri, yaitu nilainya sama-sama 2. Karena nilainya sama-sama 2, maka pada langkah awal ini bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena nilai ruas kanan sama dengan nilai pada ruas kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Nah, perhatikan di kotak ini. Langkah induksi, tunjukkan rumus Sn benar untuk n sama dengan K. Berarti kita harus menjabarkan n sama dengan K. Oke, kita tulis di sini. Untuk n sama dengan K, maka S. Nah, tadi kita punya ini adalah Sn. Kalau n-nya kita ganti dengan K, berarti menjadi SK. Gitu ya. Sn, di sini n-nya sama dengan K, maka di sini berbunyi SK. Siapa SK-nya? Ikuti deret ini. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus sampai 2. Hati-hati, n-nya ini sudah diganti dengan K, maka berbunyi 2K sama dengan n kuadrat. N-nya diganti dengan K menjadi K kuadrat ditambah n juga udah diganti dengan K, maka ini ditambah K. Nah, oke. Kita sudah menjabarkan untuk n sama dengan K. Sekarang maka rumus Sn nanti juga benar untuk n sama dengan K tambah 1. Berarti sekarang kita buat lagi. Untuk n sama dengan K tambah 1, maka S apa ini? Kalau di sini Sn, ya kan awal mulanya Sn. Sekarang n-nya kita ganti K tambah 1, maka di sini menjadi SK tambah 1. Nah, SK tambah 1 itu siapa? Ya kan? Kalau SK tambah 1 kita lihat dari SK ini. Kita tulis sampai 2K, 2 tambah 4 tambah 6, terus sampai tambah 2K. Nah, kalau 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2K itu kan nilai dari SK. Sedangkan kita di sini mau mencari SK tambah 1, maka di sini masih ditambah 1 bilangan lagi. Bilangan yang di sini siapa? Perhatikan, ini 2K, tulis di sini 2K. Nah, tetapi ini mintanya SK tambah 1, maka yang terakhir di sini K-nya diganti dengan K tambah 1. Gitu ya, perhatikan. Kalau ini Sn, dia berhenti deretnya di 2N. Kalau SK, dia berhentinya di 2K. Nah, kalau di SK tambah 1, maka berhentinya di 2 kali K tambah 1. K yang di sini, ya kan, ke sininya pindah menjadi K tambah 1. Sama dengan yang deret sebelah kanan pun harus memuat K tambah 1. Ini awalnya K, ya kan, kalau SK ini K. Kalau SK tambah 1, maka K ini berubah menjadi K tambah 1. Tanda mengikuti kuadrat, sini juga diberi tanda kuadrat. Ditambah ini K, masuk ke SK tambah 1, berubah menjadi K tambah 1. Sampai sini bisa dimengerti? Jadi hati-hati ketika menyusun SK tambah 1 ya, ini masih ditambah 1 bilangan. Mengikuti sini 2K, berarti ini karena sampai K tambah 1, K-nya diganti dengan K tambah 1. Ruas kanannya pun sama, kalau SK ini berbunyi KK. Kalau SK tambah 1, maka K-nya diganti dengan K tambah 1. Nah, untuk membuktikan
Kalau SK tambah 1 itu benar, maka kita harus menjabarkan ruas kanan dan ruas kiri agar nanti mereka memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana cara menjabarkannya? Perhatikan di SK tambah 1, ini ada 2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 2K. Nah, ternyata di SK ini kita punya 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai tambah 2K. Itu hasilnya adalah K kuadrat ditambah K. Maka ini kita juga bisa gantikan nilainya dengan K kuadrat tambah K. Sama kan bentuknya 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai 2K. Ini juga 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai 2K. Nilainya siapa? Nilainya adalah ini. K kuadrat ditambah K. Sama ya. Ditambah. Masih ada ini. Siapa? 2 dalam kurung K tambah 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Siapa itu K tambah 1 kuadrat? Yaitu K tambah 1 kali K tambah 1. Ya, ini kuadrat kita jabarkan ya. Ditambah yang belakang masih ada K tambah 1. Kemudian ini K kuadrat ditambah K ditambah. Nah, ini kan ada kurungnya. Kita buka kurungnya. 2 kali K nilainya adalah 2K. Nah, kemudian 2 kali 1, ini 2 kali 1 nilainya adalah positif 2. Sama dengan yang sebelah kanan kurungnya juga dibuka. Ini ada perkalian, kita kalikan 1 per 1. K kali K, yaitu K kuadrat. Kemudian K kali 1, hasilnya adalah K. 1K atau K ya. Ini ditambah. Kemudian yang sini 1 kali K, hasilnya adalah K. Kemudian 1 kali 1 nilainya adalah positif 1. Ditambah yang sini masih ada K tambah 1. Nah, ini yang kiri kita jabarkan. K kuadrat ditambah yang sama-sama punya K kita jumlah ya. K tambah 2K itu hasilnya adalah 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah yang punya K kita jumlahkan, ada ini K tambah K hasilnya 2K ditambah dengan K ini berarti hasilnya adalah 3K. Ditambah 1 ditambah 1 hasilnya yaitu 2. Nah, perhatikan ruas kanan dan ruas kiri. Apakah dia memiliki nilai yang sama? Oh ya, sama. Ini K kuadrat tambah 3K plus 2, sini juga K kuadrat tambah 3K plus 2. Karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, artinya ini bernilai benar. Nah, perhatikan langkah awalnya tadi, dia bernilai benar, langkah induksi juga bernilai benar. Ketika langkah awal dan langkah induksinya sama-sama memenuhi atau sama-sama benar, jadi kesimpulannya apa? Jadi rumus ini benar untuk n anggota bilangan asli. Jadi ya kan, kita tulis sini Sn yaitu 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2n sama dengan n kuadrat plus n itu benar. Untuk siapa? Benar untuk n anggota bilangan asli. Nah, begitulah cara untuk membuktikan 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai tambah 2n sama dengan n kuadrat tambah n adalah suatu rumus yang benar untuk n anggota bilangan asli. Jadi langkah awal
N-nya ganti dengan 1, buktikan bahwa ruas kanannya sama dengan ruas kiri, kemudian ambil N sama dengan K, setelah itu N sama dengan K tambah 1, ini disubstitusi ke sini, ya kan? Nanti dijabarkan hasil ruas kanan itu harus sama dengan hasil ruas kiri. Ketika langkah awal benar, langkah induksi juga benar, maka deret yang diketahui di soal itu benar untuk N yang anggota bilangan asli.